Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sejarah pertempuran Sunan Kalijaga dengan Prabu Siliwangi hingga terjadinya pernikahan Sang Sunan dengan penguasa Ratu Pantai Selatan. Jika Anda suka dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar bisa mengikuti perkembangan channel saya selanjutnya. Inilah pertarungan Prabu Siliwangi melawan Sunan Kalijaga yang sangat sengit dan membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu 7 hari 7 malam. Menurut legenda masyarakat, kejadian ini berawal dari itikat baik Sang Sunan Kalijaga untuk mengislamkan Raja Prabu Siliwangi. Legenda tersebut menjadi sejarah pertemuannya antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Juga legenda tersebut menjadi pembuktian karomah Sunan Kalijaga yang masih terasa sampai sekarang. Sering kita dengar bahwasannya Nyi Roro Kidul adalah putri dari Prabu Siliwangi dengan nama asli Putri Kadita yang akan bertemu dengan Sunan Kalijaga nanti. Singkat cerita, Prabu Siliwangi menolak dan murka, maka terjadilah pertempuran. Disitulah sebagai pencetus dari peperangan tersebut. Dalam perang ini, Pangeran Arya Kemuning, Dimas Gandasari, dan Dimas Roro Kencana Ungu ditugaskan dari Cirebon untuk mengalahkan kesaktian Prabu Siliwangi. Namun, karena Prabu Siliwangi sangat sakti dan handal dalam strategi perang, putusan Cirebon pun dapat dikalahkan. Oleh karena itu, Sunan Gunung Jati mengutus Sunan Kalijaga, namun Sunan Kalijaga belum mampu menaklukkan kesaktian Prabu Siliwangi. Berkah karomah Sunan Kalijaga dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta petunjuk, maka diutuslah Sunan Kalijaga oleh Sunan Gunung Jati untuk mendatangi Ratu Kidul di Pantai Selatan. Sunan Gunung Jati diutus ke sana karena untuk meminjam tombak Karera Reksa. Alasannya, hanya pusaka tersebutlah yang dapat mengalahkan Sang Prabu Siliwangi. Tapi sesampainya di sana, Sunan Kalijaga ditolak karena tidak membawa bukti langsung dari Sunan Gunung Jati. Untuk meyakinkan Ratu Kidul, maka Sunan Kalijaga membawa sang ratu untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Kemudian di hadapan Sunan Gunung Jati, sang putri tersenyum malu karena sang Sunan Gunung Jati udah tahu apa yang ada di dalam hati putri tersebut. Ujar Sunan Gunung Jati, "Wahai Putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu. Maka pinjamkanlah tombakmu yang bernama Karera Reksa kepada Kalijaga." Di hadapan Sunan Gunung Jati, Nyi Roro Kidul mengatakan, bukan maksud menolak, tapi harus ada alasan yang meminjamkan pusaka tersebut. Akan tetapi, Nyi Roro Kidul mau meminjamkan tombak tersebut dengan syarat yang meminjam tombak tersebut mau menikah dengannya. Sambil tersenyum, Sunan Gunung Jati pun berkata kepada Sunan Kalijaga, "Tiada yang paling mulia kecuali syiar Islam, maka menikahlah dengan Ratu Kidul atas nama Islam," ujar Kangkung Sunan Gunung Jati. Karena kepatuhan sang murid kepada gurunya, maka Sunan Kalijaga pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Sunan Gunung Jati. Namun, Nyi Roro Kidul malah tidak setuju, pasalnya yang menikahinya bukan karena dasar cinta. Selain itu, Nyi Roro Kidul masih meragukan kesetiaan Sunan Kalijaga. Maka Nyi Roro Kidul mengujinya dengan meminta Sunan Kalijaga untuk mencarikan tasbih Kucubung Wulung yang ada di Laut Merah. Sunan Kalijaga pun menyanggupi persyaratan itu dengan bertafakur dan bermeditasi meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Kalijaga didatangi 3 sosok lembut bernama Sang Hyang Sontom, Ratu Sanggabisa, dan Siwalika, dan mereka membawa Sunan Kalijaga ke Laut Merah. Sesampainya di sana di pinggir laut, mereka langsung disambut oleh pendamping Ratu Bilqis dari bangsa Siluman. Atas izin Allah, maka Ratu Bilqis memberikan satu nur Sulaiman berwujud peti ukir dari alam hasrat, yang dalamnya terdapat tasbih batu berwarna kecubung wulung. Setelah mendapatkan tasbih itu, Sunan Kalijaga pulang menemui Sunan Gunung Jati juga Nyi Roro Kidul karena pertempuran harus segera dimulai secepatnya. Setelah mendapatkan pusaka tombak Karera Reksa tersebut, perjalanan ke Laut Kidul, Sunan Kalijaga disambut dengan segala keindahan karena sang ratu telah lebih dahulu mengetahui keberhasilan Sunan Kalijaga tersebut dan melangsungkan pernikahan. Kemudian Sunan Kalijaga dapat dipinjami tombak pusaka Karera Reksa tersebut.
Lalu pusaka itu oleh sang guru yaitu Sunan Gunung Jati ditambahkan satu tombak di atasnya, ditancapkan sehingga tombak karya raksa yang tadinya yang mempunyai 7 cabang dan 1 jalur runcing di samping menjadi 9 cabang, dan pusaka tersebut diberi nama Pusaka Agung Nirwana Cakra Langit. Maka terjadilah pertempuran antara Sunan Kalijaga melawan Prabu Siliwangi. Pertempuran tersebut sangatlah sengit dan berlangsung 7 hari 7 malam, dan Prabu Siliwangi dapat dikalahkan dengan tombak karya reksa atau tombak cakra langit tersebut.